Jadi dihukum seberat-beratnya Ibu ya? Berat-beratnya dia. Ada juga meninggal, dia harus meninggal juga. Harus hukum mati kalau bisa. Anaknya bukan apa-apa, cuma ingin pulang. Tapi tulangan, tahu-tahu datang udah meninggal. Coba gimana itu? Bu, biar kejadian ini tidak terulang lagi mungkin kira-kira. Jangan ada yang mau kayak ayah lagi. Semoga dia doang, tapi dia harus dihukum yang berat. Berat-berat Iya. nggak bisa hukum Saya sebagai ibu kandungnya sakit banget. Dia ada di keluarga dianya. Coba pikirin apa? Sebagai ibunya, mana ibunya? Ada nggak? keluarga Agi mana Bun? Minta maaf Mana kepada orang keluarga tuanya? saya. Mana? Saya sebagai ibunya yang netein, yang ngongkosin dari kecil. Pengen jadi itu anak. Sakit banget. Aku belain buat Arya. Iya. Biar ada jadi Itu orang aja. sukses. Malah kayak gini. Mana buat keluarga Agi? Mana? Sampai detik ini keluarga Agi belum datang juga kemana? Bawa aja dia ke makamnya dulu biar lihat makamnya Arya kayak gimana. Dia pengen dikubur apa gimana dia? Tapi Bu, Mama kuat banget. Yang penting Agi udah ketangkep. Tapi aku belum lihat mukanya. Oh dia tega matiin anak orang. Sama orang di sini, sama orang dia jadiin apapun. sabar ya Bu ya. Percayakan pada kepolisian, jaksa, sama pengadilan dan hukuman yang diterima. Ya amin ya Pak ya, makasih banyak tahu aja Pak. Hukuman dia aja, Hukuman dia aja Pak. Ya Allah ya Tadi saya mau pulang bukannya mau tawuran Pak. Pak hukuman dia ya Pak ya. Seberat-berat sok hukuman dia ya Pak ya. Nggak buat mau Pak. Upaya seperti patroli cyber, kita menelisik, melihat ya apakah ada tantangan via Instagram ya dan lain sebagainya, sehingga kita bisa hadir di lapangan sebelum kejadian, sebelum suatu tindak pidana terjadi untuk mencegah jatuhnya korban. Kemudian kita dari Polresta Bogor Kota juga membuat grup Satgas Pelajar yang berisikan ya Polri, kemudian para Satgas Pelajar yang merupakan tenaga pendidik, baik itu guru di masing-masing sekolah, baik SMP atau SMA, juga ada gurunya juga, ada kepala sekolah, memberikan informasi ya terkait dengan misalnya ada jam kepulangan, jam kelulusan, atau jam selesai ujian, sehingga petugas kita bisa dari Polri bisa hadir di lokasi yang rawan, lokasi perlintasan, sehingga bisa mencegah kalau ada ya yang melakukan tindak pidana seperti tawuran dan lain sebagainya. Kemudian kita juga melakukan patroli ya sinergitas 3 pilar Polri, TNI, kemudian dari Satpol PP rutin ya, baik itu pagi, siang, dan malam untuk mencegah kerawanan-kerawanan ya seperti tawuran dan lain sebagainya. Kemudian saya juga membagikan nomor aduan ya, nomor aduan Kapolresta Bogor Kota dengan nomor 0878 100 100 57. Ini baik dalam setiap kegiatan sambang, kegiatan Jumat curhat, kegiatan ngopi bareng Kapolresta, dan juga kunjungan ke sekolah-sekolah. Kemudian kita juga melakukan operasi seperti operasi minuman keras ya, operasi obat-obat terlarang, dan juga operasi knalpot brong. Karena kita ketahui bahwa miras ya dan obat-obatan merupakan salah satu ya penyebab dari orang melakukan kenakalan atau kejahatan-kejahatan tersebut. Juga kita operasi petasan dan lain sebagainya. Knalpot brong ini karena bisa memicu salah paham, bisa menjadi tantangan-tantangan yang bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan kan. Dan juga banyak masukan dari masyarakat yang meminta supaya knalpot brong tersebut ya untuk dioperasi hingga tidak mengganggu kenyamanan masyarakat yang mungkin sedang ibadah ya, mungkin ada yang lanjut usia, ada yang mau ke rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sebagian dari upaya preventif dan preventif kita, dan juga yang pada hari ini kita press release ini adalah upaya represif kita ya atas tindak pidana yang dilakukan terhadap korban yang menyebabkan korban meninggal dunia. Rekan-rekan sekalian, bahwa
saya ingatkan kembali bahwa kejadian ini terjadinya itu 10 Maret 2023, 2 bulan yang lalu, dan tersangka ini kita amankan ya, itu kemarin ya dari Jogja ya, bahwa kejadian saat itu tanggal 10 Maret itu ya diawali dengan bahwa 3 tersangka, salah satu tersangka namanya Bani ya. Bani ini sebagai pemilik motor dan juga pemilik senjata tajam ya. Dia mendapatkan tantangan dari saudara Ambon ya melalui Instagram ya, dan membuat Bani menjadi emosi ya. Lalu Bani ya mengajak temannya ya, teman sekelas ini, ada Salman dan ada ASR yang sekarang ini kita amankan. Jadi mereka 3 orang itu teman sekelas. Mereka bersepakat untuk mencari Ambon. Namun Ambon yang dicari tidak ketemu. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari aliansi sekolah yang merupakan bagian dari aliansi sekolah yang dicari. Nah, kemudian mendasarkan pada ciri-ciri seragam ya, pelaku ini ya melakukan tindak pidana menyabetkan ya gobang senjata tajam tersebut ke korban ya. Korban dan tersangka ini tidak ada urusan secara pribadi ya. Korban bersama teman-temannya waktu sedang pulang sekolah selesai melaksanakan ujian ya. Kemudian tiba-tiba pelaku ya hanya mendasarkan pada warna seragam yang merupakan bagian dari aliansi yang dimusuhi oleh si pelaku ya, kemudian menyabetkan gobang tersebut sehingga korban meninggal dunia ya beberapa saat, beberapa jarak di sekitar TKP ya. Kemudian kita lakukan penangkapan kurang dari 1 kali 24 jam, 2 tersangka tertangkap, baik itu yang memiliki gobang, baik itu yang mengendari motor, dan juga yang digonceng di bagian tengah motor ya. Jadi yang di depan dan di tengah sudah kita amankan dalam tempo 1 kali 24 jam, kurang dari 1 kali 24 jam. Nah, untuk tersangka yang kita amankan ini pelarian waktu itu ya, karena waktu itu setelah melakukan tindak pidana dari 3 tersangka ini ke sekolah ya, kemudian tahu bahwa 3 tersangka ini dicari oleh polisi atas dugaan tindak pidana yang dilakukan. 3 tersangka ini melarikan diri ya. 2 berhasil ditangkap waktu itu di daerah Banten. Nah, kemudian 1 ini melarikan diri ya. Setelah kita tangkap, kita dapatkan keterangan bahwa pelaku ini ya ke Cianjur ya, setelah dari Bogor. Nah, ke Cianjur itu ketemu dukun ya, berharap tidak bisa ketangkap ya. Kemudian lanjut ke terminal Kampung Rambutan Jakarta ya. Kemudian dari terminal Kampung Rambutan menuju Jogja. Dari pelaku ini berpendapat kenapa ya berlari ke Jogja, karena dipikir bahwa di Jogja itu biaya hidup murah dan lain sebagainya. Kemudian pelaku ini ya sempat di Jogja tidur di terminal-terminal, kemudian di masjid-masjid ya, dan juga mengganti namanya dengan nama Dian ya, dengan nama Dian ya, mengaburkan namanya. Jadi tidur di masjid, tidur di terminal, kemudian menjadi pengamen ya. Jadi upaya bertahan hidupnya adalah dengan pengamen dan kemudian bekerja di warung Indomie ya di daerah Bantul, Yogyakarta. Dan kemudian tim kami dari Polresta Bogor Kota terus melakukan upaya-upaya pengejaran terhadap pelaku ya, dan didapatkanlah pelaku saat itu di Jogja dan kita amankan, kita bawa ke Polresta Bogor Kota. Kita jerat pelaku ya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ya, dengan bunyi sebagai berikut bahwa setiap orang dilarang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Dan juga barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP
dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Perlu diketahui bahwa tersangka ini ya, sebelumnya juga adalah seorang residivis, pernah melakukan jambret ya, kemudian menjalani tahanan di Polsek Kelapa Nunggal, kemudian berlanjut di lapas. Demikian. Ada yang ditanyakan? Komandan, Ya. terdeteksi di Jogja itu dari laporan masyarakat atau memang user sendiri yang melakukan upaya pengejaran? Hasil penyelidikan, ya, hasil penyelidikan ya, dari petugas reserse juga mendapatkan informasi dari masyarakat. Kita gabungkan itu semua ya, dan didapatkanlah data ya, bahwa pelaku berada di Jogja. Lalu selama pengejaran itu apakah ada komunikasi antara pihak Kapolres ini dengan orang tua pelaku, Pak? Kita melakukan komunikasi ya, baik dengan semua pihak juga melakukan komunikasi dengan pelaku ya. Tidak ada dugaan keluarga menyembunyikan atau memberikan informasi untuk bergerak kemana-mana? Dari keluarga tidak mengetahui keberadaan dari tersangka ini. Untuk pihak lain kemana? Ya. Ada yang turut membantu pelarian Sementara kita dalami dulu. Sementara belum ada. Ya. untuk motif? Untuk motif ini karena yang tadi sudah saya sampaikan bahwa karena ada tantangan via IG. Jadi Bani ini dia memasang fotonya di daerah tempatnya aliansi dari si Ambon tadi. Ini inisial, Ambon itu adalah inisial ya, inisial atau sebutan. Jadi bukan mewakili nama suku tertentu, bukan. Jadi ini adalah suatu aliansi bagian dari aliansi SMA, nah, itu, atau SMK, nah itu.